throne of mercy, where would I kneel at this cross of grace? How great the Lord, the strong the hand that holds us, beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. God, here and now, we lift it high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, we lift it high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. Sebab kami milikmu Tuhan. Yes, God. Sebab kami milikmu untuk selama-lamanya. Terima
Jiwaku pujilah Tuhan. Jiwaku pujilah Tuhan di tempat kudus-Mu. Ya Rabbashana. Ini hidup kami ya Bapa. Ini hati kami. Kami mau memberi yang terbaik melalui pujian penyembahan kami saat ini ya Bapa. Ya Rabbashana. Mari angkat kedua tangan. Kita sama-sama sembah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Lagi katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Shalom Heroes, dimanapun saudara mendengarkan siaran pada hari ini, saudara tahu bahwa siapa diri saudara, yaitu para pencetak sejarah. Saat saudara stay at home atau work from home, saudara tahu bahwa ini adalah momen yang baik di mana saudara bisa belajar firman Tuhan, intim dengan Tuhan, dan saudara semakin diperlengkapi. Semua ini akan segera selesai dan kita percaya kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi ketika semuanya selesai. Amin. Hari ini kita bicara tentang responsibility atau tanggung jawab. Saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa arti dari responsibility menurut salah satu kamus online. Yang pertama, yaitu the state of being the person who caused something to happen. Suatu keadaan
di mana seorang pribadi menyebabkan sebuah peristiwa itu terjadi, yaitu di bawah kendali dari pribadi itu. Kemudian yang kedua, saudara, artinya adalah something that you should do because it is morally right. Sesuatu yang saudara lakukan karena secara moral itu adalah tindakan yang benar untuk dilakukan. Atau legally required, atau secara legal, secara hukum perlu untuk dilakukan. Dan yang ketiga, the quality of a person who can be trusted to do what is expected or required. Kualitas dari seorang pribadi yang bisa dipercaya untuk melakukan sesuatu yang diharapkan atau yang dibutuhkan untuk dilakukan. Itu responsibility. Kemudian tanggung jawab, arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu artinya sebagai kata benda, yaitu fungsi menerima pembebanan, menerima beban sebagai akibat sikap pihak sendiri, keputusan dirinya sendiri atau pihak lain, itu ada pengaruh orang lain, saudara. Sehingga dia mengambil sikap untuk menanggung beban itu maksudnya. Oke, kita dengar arti dari responsibility atau tanggung jawab tadi. Hari ini kita akan lihat sebagai orang percaya bahwa tanggung jawab itu banyak dituntut kepada kita sebagai orang percaya. Dan juga seringkali kita dapati di dunia kerja atau di sekolah atau di masyarakat, tanggung jawab ini seringkali diminta untuk orang-orang untuk lakukan. Seringkali orang menuntut, tapi jarang sekali atau tidak banyak orang yang mau menanggung tanggung jawab itu, saudara. Dan hari ini ketika kita bicara tentang tanggung jawab, saya ingin kita sepakat dulu arti tanggung jawab ya. Kita gabungkan semua kata-kata tadi, kita taruh nilai kebenaran sebagai orang percaya di dalamnya. Mari ikuti saya. Tanggung jawab adalah menerima tugas, pekerjaan atau panggilan dan menjalankannya dengan memberi yang terbaik, dan siap menghadapi resikonya tanpa menyalahkan pribadi lain dan tanpa alasan-alasan. Saya ulangi, tanggung jawab kita harus sepakat. Menerima tugas pekerjaan atau panggilan dan menjalankannya dengan memberi yang terbaik dan siap menghadapi resikonya tanpa menyalahkan pribadi lain atau memberikan alasan-alasan atau excuses. Dan saudara, memiliki tanggung jawab itu adalah ciri dari sebuah kedewasaan. Dewasa di sini tidak hanya berbicara cukup umur, tapi tentang membuat pilihan yang benar. Saya akan ajak saudara untuk membaca 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Namun ketika aku sudah dewasa, aku membuang hal-hal yang kekanak-kanakan itu. Heroes, history maker, saudara tahu bahwa kedewasaan itu tidak bicara tentang umur. Ingat, kedewasaan itu bicara tentang membuat pilihan yang benar. Meski kadang-kadang kita melihat juga dalam kehidupan anak-anak, mereka bisa memiliki sense tanggung jawab itu, sense of responsibility. Mereka memiliki rasa tanggung jawab itu. Contoh, ketika kakak dan adik bersekolah di tempat yang sama, ketika adiknya diganggu atau dibully oleh teman-temannya, kakak langsung memprotek adiknya. Ada sense of responsibility sebagai seorang kakak untuk melindungi adiknya. Dan itu pun biasanya karena dia melihat contoh atau mendengar pesan dari mamahnya atau dari papanya. Pesan di rumah. Mungkin kakak itu mendengar mamahnya pernah berkata atau papahnya berkata, tolong jagai adik ya, kamu itu kakak, kamu itu koko, kamu itu lebih besar, kamu itu lebih kuat, tolong perhatikan dia. Saudara, ada sense of responsibility. Dan itu penting untuk ditanamkan, sebuah nilai yang perlu ditanamkan di tengah-tengah keluarga. Dan saudara juga, heroes, saudara sudah bisa membuat pilihan yang benar. Katakan, saya bisa membuat pilihan yang benar. Ya, saudara dan saya bisa membuat pilihan yang benar. Dan artinya kita sudah dewasa.
Dan kita bisa memiliki tanggung jawab. Saudara, kita tahu bahwa kita telah alami anugerah keselamatan. Dan sekarang tinggal in Christ, di dalam Kristus. Dan kita tahu semuanya karena kebaikan Bapa Yahweh atas hidup kita. Bukan karena upaya kita. Dan sebagai orang hidup dalam anugerah itu, teman-teman Heroes ketahuilah anugerah itu menuntun kita untuk memiliki kedewasaan. Dan salah satu ciri kedewasaan tadi adalah apa? Memiliki tanggung jawab. Dan selalu ada reward, selalu ada upah bagi orang-orang yang hidup secara bertanggung jawab dibandingkan dengan orang yang hidup secara sembarangan atau serampangan. Berbeda saudara, berbeda sekali. Sebagai orang percaya kita tahu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa we need to take responsibility toward yang pertama, self atau ourselves atau diri kita. Kita perlu bertanggung jawab terhadap diri kita. Tuhan telah membeli kita lunas. Kita menjadi milik kepunyaannya saudara. Karena itu kita bukan orang sembarangan lagi. Kita menjadi warga kerajaan sorga. Meski kita masih tinggal di muka bumi ini, masih berjalan di muka bumi ini, masih menghadiri sekolah, menghadiri kuliah, kita ada di marketplace. Tapi ketahuilah kita adalah milik Tuhan. Dan kita harus perhatikan diri kita dan kita tidak boleh serampangan atau sembarangan lagi menjalani hidup ini. Saya akan bacakan salah satu ayat yang sangat terkenal sekali. Efesus 2 ayat yang ke-10. Sebab kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik atau perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Saudara, kita adalah milik Elohim dan ada perbuatan baik, ada hal-hal yang telah dipersiapkan oleh Elohim untuk kita lakukan saudara. Dan kita diminta untuk hidup di dalamnya. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Sekali lagi, dan kita hidup di dalamnya. Saudara, ketahuilah Tuhan telah memberikan banyak modal bagi kita untuk menjalani hidup ini. Kemampuan, talents untuk kita menjalani kehidupan ini. Tapi banyak juga kita dengar ada banyak orang yang talentnya wasted. Sepertinya terbuang percuma. Karena mereka hidup serampangan, hidup sembarangan. Kita lihat mungkin ada orang yang begitu banyak talentnya, bisa apa aja. Sepertinya kalau mereka jalankan talent itu, mereka hidupi talent itu, mereka menjadi orang yang sangat-sangat diberkati. Mereka menjadi orang yang sangat berhasil. Tapi mereka akhirnya serampangan. Mereka anggap apa yang sudah Tuhan titipkan itu hal-hal yang biasa saja. Kemudian mereka memilih untuk melakukan hal yang sia-sia. Kehidupan yang sangat disayangkan sekali. Padahal Tuhan sudah menitipkan banyak hal untuk mereka menjalani kehidupan yang dahsyat itu. Saudara, Heroes, history maker, ketahuilah. Ada hal-hal yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Kehidupan itu sendiri adalah sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan taruh. Belajar bertanggung jawab dengan kehidupan yang Tuhan beri. Tubuh yang sudah ada ini, meskipun kemah sementara, kalau saudara bertanggung jawab terhadap tubuh ini, maka saudara akan mendapatkan reward. Saat saudara makan makanan yang bergizi, memberikan asupan yang baik, minuman yang cukup, maka tubuh ini akan menjadi tubuh yang sehat dan kuat. Pikiran ini saudara, kalau saudara bertanggung jawab dengan pikiran ini, tidak menyia-nyiakannya dengan berpikir hal yang sia-sia. Tapi saudara memikirkan apa yang benar, yang mulia, yang murni, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Hal-hal yang baik saja, hal-hal yang di atas saja. Hal-hal yang dari surga saja. Maka saudara akan lihat, saudara akan berpikir lebih tajam. Saudara bisa mencerna sesuatu dengan lebih jelas. Saudara menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana lagi. Waktu. Secara pribadi, saudara membuat waktu dalam kehidupan saudara tidak lewat begitu saja. Setiap detik
Saudara tahu itu berharga. Maka saudara berkata, saya tidak mau sia-siakan 1 detik saja untuk saya berbuat sesuatu yang sia-sia. Menonton sesuatu yang tidak harusnya saya tonton. Membaca sesuatu yang tidak perlu saya baca. Hari ini ketika kita sedang menjalani social distancing atau physical distancing. Sepertinya kita perlu juga sekali-kali untuk social media distancing. Perlu kita gunakan waktu kita untuk lebih banyak membaca firman Tuhan. Atau menonton khotbah, mendengarkan siaran dari gereja setiap hari saudara. Perlu menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Atau kita sehari-hari kita mengatur waktu kita untuk bangun, kemudian untuk tidur supaya kita memiliki istirahat yang cukup. Maka hasilnya akan luar biasa, secara langsung kita bisa rasakan. Kita menjadi jauh lebih efektif dalam hidup ini. Itu yang pertama. We need to take responsibility toward ourselves, diri kita sendiri. Yang kedua, yang terakhir. Bahwa we need to take responsibility towards others. Bagi sesama. Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, kita juga perlu bertanggung jawab. Dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Bagian awal dari ayat ini berkata, karena kita mempunyai begitu banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita. Atau Paulus juga berkata, kita ini seperti surat yang terbuka. Orang akan melihat lembar demi lembar. Orang-orang di luar sedang membutuhkan jawaban. Apalagi di masa-masa yang seperti ini saudara. Ini adalah saat yang baik bagi Heroes. Untuk saudara memberikan jawaban kepada orang yang sedang mencari jawaban. Memberikan pengharapan kepada orang-orang yang hilang pengharapan. Orang-orang yang sedang bingung. Orang-orang yang awalnya cuek. Kemudian ketika mendengar ada yang positif mulai panik. Mulai bingung. Saudara bisa step into their lives. Dan memberikan jawaban kepada mereka. Ingat, anugerah itu akan menuntun kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bukan lepas tanggung jawab. Dan salah satu tanggung jawab kita adalah memberitakan kabar baik saudara. Beritakanlah kabar baik kepada mereka. Hiduplah bertanggung jawab kepada sesama kita. Dengan memperhatikan mereka. Kalau saudara anak-anak dan masih tinggal di rumah orang tua, perhatikan orang tuamu. Apa yang mereka butuhkan di saat-saat seperti ini. Mereka membutuhkan penghiburan. Meskipun mungkin saudara tidak boleh terlalu dekat, saudara menjaga jarak. Tapi saudara tunjukkan love, tunjukkan kasih saudara. Mereka perlu melihat anak-anaknya hidup bertanggung jawab sebagai orang percaya di tengah-tengah keluarga mereka. Orang tua perlu melihat itu. Ketika saudara hidup di tengah-tengah lingkungan saudara, lingkungan sekolah, saudara perlu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kalau saudara kerjakan pekerjaan kelompok, saudara harus hadir di situ dan mengerjakan tugas yang dibagikan. Sehingga kelompok saudara bisa merasakan dampak dari kehadiran saudara. Sebagai pribadi yang mau menerima tanggung jawab. Mau menerima pekerjaan dan mengerjakan sebaik mungkin. Meski tidak ada yang melihat, tapi mengerjakan sebaik mungkin. Saya ingat waktu saya kuliah dulu, saya punya seorang teman yang sangat pintar. Dari negara tetangga saudara. Pintar sekali. Dan kami beruntung dia adalah salah satu bagian dari kelompok kami. Tetapi karena sering tidak muncul di saat-saat penting ketika kami mengerjakan pekerjaan kelompok. Akhirnya sempat bingung juga ya. Komunikasi sempat bingung karena pada waktu itu belum secanggih ini komunikasi ya. Itu sekitar mungkin hampir 20 tahun yang lalu. Tidak secanggih seperti sekarang ini di mana ada banyak platformnya untuk berbicara. Memang pada akhirnya teman saya ini bisa muncul dan pekerjaan kami bisa selesai. Tetapi sempat terhambat karena ada beberapa kali dia tidak muncul tepat waktu pada saat yang dibutuhkan. Saudara, sebagai orang percaya kita perlu untuk hadir di tengah-tengah kelompok kita dan tunjukkan tanggung jawab. Mengerjakan bagian saudara sebaik-baiknya. Di tengah kota,
sebagai bagian dari sebuah kota. Saudara hadir di sana, menjadi warga kota yang bertanggung jawab. Kalau diminta untuk stay at home, ya stay at home. Keluar seperlunya. Sebagai warga negara, kita harus turuti himbauan pemerintah. Kita harus taat kepada pemerintah. Dan hari ini kita tahu, meskipun agak sulit bagi kita untuk tinggal di rumah, tapi itu hal yang perlu untuk dilakukan. Jadilah orang yang bertanggung jawab meski tidak ada yang melihat. Meski pemerintah tidak melihat saudara. Lakukan bagian saudara. Dan di bagian penghujung ini saya akan sampaikan. Kalau bicara tentang tanggung jawab toward others. Biasanya ukurannya itu 4 hal ini. Yang pertama uang, waktu, komitmen, dan performa saudara. Uang. Kalau saudara ingat ketika Tuhan Yesus mengajarkan, bila engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara besar. Itu sesungguhnya bicara tentang uang, mengelola uang. Uang adalah perkara yang kecil, tapi banyak orang yang tidak menang di area itu. Sehingga ketika mereka diperhadapkan dengan perkara yang lain, mereka tidak bisa maksimal di area yang lain itu. Mari anak-anak Tuhan, heroes, belajarlah mengelola keuangan saudara dari hal yang terkecil, dari uang jajan saudara. Atau ketika mungkin saudara sudah selesai kuliah, mulai masuk kerja, dapatkan gaji pertama. Kelola keuangan, kelola gaji saudara itu dengan baik. Cukupi kebutuhan pokok saudara, tabung. Kemudian ketika masih ada sisanya, ya saudara bisa ya untuk yang lain-lainnya, yang untuk hobi saudara, untuk hal-hal yang baik tentunya, kesenangan yang baik. Kelola keuangan kita dengan baik. Itu biasanya orang mengukur tanggung jawab itu dari hal yang kecil itu. Ketika ada orang dipercayakan sebuah pekerjaan di sebuah toko, ketika mereka mengambil uang yang kecil saja jumlahnya, mungkin katakan 1.000, 10.000, maka bosnya pasti langsung ambil keputusan untuk memberhentikannya. Karena kalau 10.000 saja bisa hilang, apalagi jumlah yang lainnya. Itu contoh yang simple. Yang berikutnya apa? Waktu. Waktu adalah salah satu di mana orang mengukur tanggung jawab seseorang. Ketika saudara ada pertemuan, janji pukul sekian, saudara harus hadir tepat waktu atau kalau bisa lebih awal. 10 menit, 15 menit, lebih baik. Saudara bisa lebih siap, saudara bisa lebih mampu untuk mengendalikan presentasi saudara kalau itu presentasi. Waktu ketika saudara bekerja dari pukul 7 sampai 3 sore, gunakan waktu sebaik mungkin. Sehingga kalau perlu saudara nggak perlu lembur karena saudara bisa maksimal mengerjakan pekerjaan saudara di waktu kerja itu. Ketika saudara ada di komunitas, ya saudara hargai waktu pertemuan saudara. Bicara seperlunya, apalagi di saat-saat seperti ini, kita belajar banyak hal, kita belajar untuk membatasi diri kita. Saya percaya nanti kalau sudah selesai, ketika virus ini sudah selesai, kita mungkin tidak bisa kembali seperti sedia kala secara normal lagi. Karena sesungguhnya proses ini akan membawa kita level up, amin saudara. Kita tidak tinggal lagi di level yang lama, yang kita anggap kehidupan normal. Enggak. Kita ada di level yang berikutnya. Pasti semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua, orang-orang percaya. Amin. Ingat firman Tuhan, segala hal itu akan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan hal seperti ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Nanti ketika semuanya reda, kita sudah di level yang berbeda. Kita menjadi orang yang terbiasa untuk mengatur waktu, kita terbiasa untuk hidup lebih bersih. Kita terbiasa mencuci tangan 20 detik. Setiap kali berjabat tangan mungkin kita akan ambil spray kemudian kita semprot. Kita memiliki hidup yang berbeda. Kehidupan kita akan di atas saudara, level up. Dan itu adalah berita baik buat kita orang percaya. Hal yang dulu kita anggap normal, ternyata kita lihat, oh itu kehidupan yang lama. Ternyata dulu saya kurang bersih. Dan sekarang kita bisa lebih bersih lagi. Pun halnya dengan mengelola waktu.
Kalau dulu kita sering menyia-nyiakan waktu, sekarang kita bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Ketika saudara berfellowship, saudara menghargai waktu itu dan saudara bisa gunakan hal-hal yang baik, bicara hal-hal yang berguna, yang membangun di saat saudara berfellowship. Kemudian apa? Komitmen. Saat bicara komitmen, saat saudara sedang membangun hubungan dengan pacar saudara, latihlah untuk menjadi pribadi yang berkomitmen. Karena salah satu tolak ukur orang menilai apakah seorang itu bertanggung jawab atau tidak adalah apakah dia setia atau tidak dengan hubungannya. Komitmen terhadap pelayanan. Terima kasih teman-teman dari YS Media yang sampai malam take, kemudian memproduksi, kemudian mempostnya online. Luar biasa. Salut buat teman-teman YS Media. Saudara berkomitmen dan orang akan menilai. Orang-orang yang berkomitmen adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Orang-orang yang mau mengambil tugas, pekerjaan, atau panggilan pelayanan. Dan mengerjakannya sebaik mungkin meski tidak ada yang melihat. Manusia mungkin tidak melihat, tapi ada Elohim yang selalu memperhatikan kita. Dan yang terakhir, orang mengukur tanggung jawab itu dari apa? Performa, tugas atau kerja kita. Masih berkaitan dengan waktu kerja tadi. Kalau saudara bekerja dari pukul 7 pagi sampai pukul 3 sore. Saudara mengerjakan tugas saudara sebaik mungkin. Sehingga saudara sangat efektif. Sehingga banyak pekerjaan yang mungkin harus dikerjakan sebelumnya 2 hari. Tapi karena saudara mengerjakan dengan efektif. Saudara mengerjakannya hanya dalam waktu 1 hari. Dan orang akan melihat dampak langsungnya. Perusahaan saudara akan semakin baik kinerjanya. Rekan kerja saudara akan menjadi orang-orang yang lebih ceria lagi. Dan mereka pasti akan respect kepada saudara. Dan itu adalah hasilnya saudara. Ada rewardnya. Apresiasi, ada upah terhadap kinerja saudara. Yang jelas tadi ada apa? Ada hormat dari rekan sekerja atau dari teman-teman saudara. Hari ini ketahuilah. Waktunya bagi anak-anak Tuhan untuk terus semakin bersinar. Karena kita ada orang benar dan jalan orang benar itu akan semakin terang. Seperti cahaya yang berkilauan, seperti terang siang yang pas di tengah semakin terang saudara. Saudara menjadi orang yang bertanggung jawab. Saudara berani mengambil sebuah beban, sebuah pekerjaan, saudara lakukan sebaik mungkin. Dan pada akhirnya kehidupan saudara dan saya memuliakan Tuhan. Hari ini Heroes, terimalah tanggung jawab itu. Take your responsibility. Karena bersama dengan Tuhan, saudara pasti bisa lakukannya. Amin. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan perpuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 0109229000 0109229000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tertera. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yesua HaMasiah, bless you. Come on. Semua nyanyi sama-sama. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on. You know. Whoa. Semua nyanyi. I'm not gonna live by what I see. Hey. I'm not gonna live by what I feel.
'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak Yahweh. Sungguh anugerah-Mu dahsyat atas hidup kami. Terima kasih buat hari-hari yang kami lalui. Kami tahu tangan Tuhan yang perkasa selalu menyertai kami. Kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Dan kami tahu Immanuel, Elohim yang imanen, tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Karena itu saudara, terimalah berkat yang terbaik dalam nama Bapa Yahweh, Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudusnya yang menyertai hidup kita hari ini untuk selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, Amin. Yeshua HaMashiach, bless you.